Okay Google, turn off master bedroom. Got it. Turning off the master bedroom. Halo semuanya, ini adalah rumah sementara pertamaku di dunia. Semoga bisa punya rumah sementara yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan juga rumah mewah di akhirat ya. Amin. Rumah ini dibangun dengan sistem borongan, material plus tukangnya. Atau bahasa kerennya terima kunci atau terima beres ya. Jadi aku cuma kasih dana rumah yang udah aku buat sendiri dan foto muka rumah yang aku dapat dari Instagram ke kontraktor. Terus sama tim desain kontraktor, mereka bikin ulang di komputer dan kasih rincian RAB-nya. Setelah tarik ulur harga, kami sepakat di harga 213 juta dengan luas bangunan 61 meter persegi. Ini udah termasuk void dan teras ya. Dan dengan nominal ini, aku udah tinggal duduk manis dan lihat prosesnya aja. Adapun spek yang didapat, itu lantai granit 60 kali 60, rangka atap baja ringan, genteng morando glasur, pondasi ceker ayam, tinggi lantai 50 cm dari jalan, plafon ruang tengah dan teras pakai PVC, dan ruangan lain pakai gypsum, 9 titik listrik, meja dapur, toilet duduk American standar, dan toron air beserta penyangga besinya. Oh ya, lebar tanah ini cuma 7,5 meter aja dan muka depan bangunannya cuma 6 meter dengan rincian 3,5 meter untuk teras atau ruang keluarga dan 2,5 meter untuk kamar depan. Kalau kalian bisa lihat, model rumah ini adalah modern klasik atau American style. Jadi dinding depan rumah dibuat seperti kayu bertumpuk, tapi sebenarnya itu list plank atau wood plank yang dipaku ke dinding terus dicat warna putih. Nah, untuk cat wood plank ini pakai cat fiber coat khusus untuk wood plank. Sebenarnya bisa pakai cat biasa sih, tapi katanya efek kayunya nggak kelihatan kalau pakai cat biasa. Tapi aku sendiri belum pernah coba, jadi mungkin next time bisa coba ya. Untuk pintu depan, ini bahannya aluminium. Aku beli merek Alpamax. Sebenarnya dari kontraktor udah kasih pintu pabrikasi juga sih dari bahan UPVC. Tapi kebetulan aku naksir banget sama model pintu dari Alpamax ini karena sesuai sama tema rumahnya ya. Akhirnya aku beli pintu dan jendela sendiri. Dan karena beli pintu sama jendela sendiri, otomatis nilai di RAB juga berkurang. Sekarang ayo kita masuk di ruang keluarga. Di sini lebarnya 3,5 meter dan panjang 5 meter. Ini rencananya dipakai buat tamu yang keluarga aja sih. Kalau ada tamu orang yang nggak kenal atau orang jauh gitu ya, nanti rencananya mau dikasih kursi aja di teras. Soalnya nggak nyaman ya kalau ada tamu orang nggak dikenal terus masuk ke rumah gitu. Jadi lebih bagus kalau sediain kursi di depan gitu. Jadi nggak masuk ke dalam rumah. Untuk plafon di ruang keluarga ini kombinasi PVC dan gypsum. Yang di tengah drop itu pakai PVC dan yang di samping itu pakai gypsum. Lampunya ada banyak ya. Ini ada sedikit drama sih waktu pemasangan lampu. Next time aku ceritain deh dramanya apa. Dan semua lampu di ruang keluarga juga aku beli sendiri kecuali yang dua lampu bentuk wajik di sisi kanan dan kiri lampu gantung itu dari kontraktor.
Lagi-lagi karena aku mau cari model lampunya sendiri, aku harus keluarin uang ekstra ya buat beli lampu. Tapi jangan khawatir karena dari kontraktor sebenarnya udah kasih lampu. Sekarang ayo kita masuk ke kamar depan. Ini kamarnya nggak terlalu besar ya, kamarnya kecil banget ya. Jadi lebarnya cuma 2,5 meter dan panjang ke belakang cuma 3 meter aja. Dan untuk pintunya juga sama dari Alpamax. Untuk plafon di kamar ini pakai gypsum ya dan ada list di samping-samping warna abu-abu gitu. Lampunya ini pakai lampu downlight dari Philips. Ini juga beli sendiri. Tapi tenang aja dari kontraktor sebenarnya udah kasih ya. Cuma aku mau beli sendiri aja gitu. Sekarang ayo kita lanjut ke kamar belakang. Ini lebarnya 3,7 meter dan panjang ke belakang 3 meter. Jendelanya menghadap void atau taman kecil di dalam rumah, jadi nggak perlu takut atau nggak perlu khawatir kamarnya pengap, karena sirkulasi udara di sini bagus banget. Untuk plafon sama dengan kamar depan, pakai gypsum dengan list warna abu-abu. Tapi di kamar belakang ini ada 4 lampu downlight ekstra di pojok-pojok, biar kalau ada kelas di malam nggak kelihatan remang-remang gitu ya. Sekarang ayo kita masuk ke area belakang. Di sini ada kamar mandi, ada dapur, dan tempat cuci jemur. Untuk dapurnya sendiri, ukurannya lebar 2,2 meter dan panjang ke belakang 3 meter. Jendela dapur juga dari Alpamax ya. Dan kata bapak tukangnya, kegedean nih mbak gitu. Tapi udah terlanjur beli ya, jadi ya dipasang juga deh akhirnya. Pintu belakangnya ini dari baja, bukan dari aluminium. Jadi kalau dilihat dari materialnya, kelihatan lebih kokoh daripada yang aluminium. Tapi yang aluminium modelnya keren banget ya buat ditaruh di depan rumah gitu. Dan bisa dilihat di sini ada sink buat cuci piring. Sebenarnya dari kontraktor udah kasih sink buat cuci piring, tapi warnanya silver dan itu agak besar. Sementara dapur aku kan kecil ya, jadi aku pikir oke lah aku bisa beli sendiri dan aku mau yang warna hitam doff kayak gini. Jadi karena beli sendiri, otomatis RAB-nya dikurangin lagi gitu. Nah, ini dia ruang cuci jemur yang masih kosong melompong. Sebenarnya agak maksa sih karena rumahnya kecil, tapi pengen jemuran di dalam rumah. Padahal halaman depan dan belakang masih luas banget ya buat jemur. Tapi ya biar nggak takut dan khawatir aja kalau ada jemuran terus tiba-tiba hujan. Ini lebarnya cuma 1,5 meter dan panjang 1 meter aja. Jadi pas banget kalau nanti beli mesin cuci satu tabung. Di tempat cuci ini sengaja dikasih gelas blok biar cahaya masuk ya. Sebenarnya mau dikasih atap kaca ala-ala rumah kekinian, tapi kok duitnya mepet banget ya. Akhirnya diakalin pakai gelas blok ini. Lagian jendela di dapur yang gede banget itu kan anginnya masuk sampai sini juga. Jadi ya jemuran masih oke lah. Nah, sekarang masuk ke bagian kamar mandi. Ukurannya 1,5 meter kali 2 meter. Dan ini pintunya dari Alpamax juga. Ini keren banget sih, soalnya bisa buat ngaca gitu ya. Tapi yang penting ini nggak tembus ke dalam kok, jadi aman ya. Dinding kamar mandinya dipasang keramik sampai atas, jadi kelihatannya lebih luas ya. Dan aksesoris di kamar mandi ini juga belinya online, kecuali toilet duduk dari kontraktornya.
Dan untuk lantai kamar mandi, sebenarnya dari kontraktor kasih keramik ukuran 25 kali 25, sama kayak di tempat cuci jemur tadi. Tapi aku ingat Bapak punya keramik sisa waktu bikin rumah 20 tahun lalu. Dan aku pikir cocok banget buat kamar mandi karena nggak licin. Dan dugaanku bener sih, ini nyaman banget diinjak dan nggak licin sama sekali. Nah, yang ini adalah bagian favorit aku. Taman kecil di dalam rumah ini impian aku banget dari dulu. Selain mempercantik rumah, sirkulasi udara juga jadi lancar ya karena taman berukuran 2 kali 3 meter ini. Dindingnya udah dipasang batu alam yang udah dicat hitam, tapi batu alam ini juga nggak termasuk di RAB, jadi aku beli sendiri. Dan aku juga harus bayar biaya pemasangan ke kontraktornya. Untuk pintu kaca foldingnya ini udah termasuk di RAB. Dan atasnya sendiri sengaja nggak aku kasih apa-apa. Ada yang nyaranin kasih ini, kasih itu, kasih bla bla bla. Tapi aku sendiri saat ini pengennya plong begini ya, biar udara dan hujan bisa masuk. Aku kan penikmat hujan, jadi nggak masalah kalau ada tampias sedikit ya pas hujan angin gede gitu. Aku bisa pel kok, nggak apa-apa. Dan yang terakhir ini penampakan dari pintu belakang. Di awal video aku bilang muka depan rumahnya kan 6 meter, sedangkan muka belakangnya ini ada 7,5 meter. Jadi 1,5 meter di belakang ini ada pintu dan teras kecil. Ukuran terasnya 1,5 meter kali 1,5 meter. Oke, segini dulu ya. Semoga menginspirasi, semoga sehat selalu, dan semoga Allah mudahin teman-teman semua buat bikin rumah, buat punya rumah sesuai dengan keinginan kalian. Di rumah ini, aku pakai kompor induksi dari Electrolux dan ini beneran sumpah nyaman banget sih buat masak. Gak ada lagi drama panci gosong atau gas habis atau ya drama bau gas ya. Soalnya aku agak parno kalau cium bau gas gitu. Jadi kalau mau punya kompor ini di rumah, listrik di rumah minimal 4.400 ya. Jadi agak besar sih. Tapi meskipun wattnya harus besar, ini pemakaiannya hemat banget ya karena waktu itu aku coba masak sup sup apa ya? Sup daging, pakmin dan itu masak kira-kira 1 jam 40 menit atau 1 jam 30 menit itu listriknya cuma sekitar 800 perak aja. Jadi hemat banget ya.